Indahnya persekutuan kita semua, karena kita telah ditebus dari dosa. Bahagia hati kita senantiasa. Tuhan Yesus telah hapus dosa kita. Kita bersorak haleluya, kita bahagia hosana bersama Yesus di surga. Sekarang bahagia haleluya, kita semua hosana di dalam Yesus, surga milik kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa mohon Tuhan sendiri yang menyatakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan yang berbicara kepada kami pada waktu kami mendengar firman Tuhan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong tiap-tiap kami dimanapun kami berada. Di tengah situasi yang sulit ini, kami merindukan ada Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mohonkan Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyaksikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang keempat. Kita renungkan bersama-sama Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-38. Lukas pasal yang keempat ayat 38 sampai dengan 41. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Jadi bukan hanya mertua Simon Petrus yang disembuhkan, tapi juga orang-orang lain. Jadi bisa saja orang-orang lain itu saudara dan saya, atau juga teman-teman kita, atau juga orang tua kita yang sedang sakit. Nah, kita baca dulu. Lukas pasal 4 ayat yang ke-38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Sampai di situ pembacaannya ya. Nah, kali ini adalah contoh kedua dari kasih Allah kepada manusia yang ditunjukkan. Kasih Allah kepada manusia itu ditunjukkan secara khusus itu di dalam Yesus Kristus. Nah, yang pertama kemarin kita sudah lihat bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat atau mengusir setan, mengusir iblis dari orang yang sedang beribadah. Jadi kalau orang beribadah itu iblis selalu ganggu, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menolong, menyelamatkan, membebaskan orang itu. Nah, itulah bentuk kasih Allah kepada orang yang sedang kerasukan. Meskipun orang menyaksikan semua itu, kuasa Yesus luar biasa, perkataannya luar biasa, pengajarannya luar biasa, tapi di balik itu kita melihat ada kasih Allah yang begitu besar. Saya sendiri menilai semua mujizat yang ditunjukkan Yesus
itu adalah bentuk kasih Allah. Nah, ini yang kedua kita akan renungkan bersama-sama. Ada seorang yang sakit keras. Saudara pernah sakit? Sakitnya apa di sini? Demam keras. Saudara pernah demam? Ciri-ciri orang kena COVID katanya apa? Salah satunya adalah demam tinggi, demam keras. Apakah waktu itu mertua Simon Petrus sudah kena corona? Waktu itu kita nggak dengar berita tentang corona 19 ya. Coronavirus, virus corona itu sudah ada sejak dulu. Tapi virus yang 19 ini berbeda. Saya nggak mau terangkan, itu bukan ranah saya. Saya hanya ingin membandingkan saja. Ibu mertua Petrus dikatakan ia sakit, demam keras. Ini Yesus ketika keluar dari rumah ibadat di Kapernaum, dia singgah ke rumah Simon Petrus. Rupanya ibu mertua Simon Petrus ini sakit, demamnya keras. Menurut penelitian, orang yang demamnya tinggi itu sangat berbahaya. Ya, kalau demamnya masih 37 mungkin belum seberapa, tapi kalau sudah 38, 39, wah hati-hati. Ini perlu ditangani dengan cepat. Bila perlu, ya pergi ke rumah sakit. Ya, pada waktu itu Yesus datang ke rumah mereka. Ya. Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Mengapa dia ke rumah Simon? Apakah diundang atau dia sendiri berinisiatif? Wah, ingat ya, Tuhan mengasihi semua orang. Dia ingin singgah ke rumah Simon. Pada waktu itu perkenalan Simon dengan Yesus sudah terjadi. Salah satunya Simon adalah murid Yesus. Tapi pada waktu itu dia belum begitu yakin. Dia masih dengar-dengar tapi belum begitu yakin. Nanti ada satu masa di mana nanti Simon Petrus baru diyakinkan dengan jelas. Itu waktu menjala ikan. Ya, tapi ini sudah mulai terjadi. Ada yang mengatakan itu melalui Andreas. Andreas itu sudah belajar dari Yesus. Ya, baik. Nah, ketika sampai di rumah, ternyata ibu mertua Simon Petrus itu demam keras. Bagaimana rasanya demam ya? Kita mungkin pernah semua merasakan itu. Sangat tidak nyaman dan tidak enak. Apalagi di situasi sekarang COVID-19 ini. Kalau ada orang demam, apalagi demam keras, itu sangat-sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu kami mendengar informasi ada teman kami juga yang meninggal karena COVID-19 ini. Wah, pasti menegangkan sekali. Siapa yang tidak takut dengan kematian? Pasti takut. Ya, kemarin dalam saat teduh kami juga menceritakan hal itu. Bagaimana seseorang begitu takut ketika mendengar tentang kematian. Demam keras salah satu adalah pintu masuk ke sana. Ya. Nanti hari Minggu juga akan saya khotbahkan sedikit tentang kematian. Ya, baik. Nah, pada waktu itu dikatakan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia anak ini. Jadi mereka meminta kepada Yesus untuk menolong dia. Apakah Yesus tidak tahu ibu mertua Petrus sakit? Tahu. Apalagi pada waktu mereka meminta kepada Yesus. Yesus pasti sangat terbuka sekali. Yesus pengajarannya luar biasa. Kasihnya juga luar biasa. Supaya Yesus menolong mereka. Kalau ada di antara teman-teman kita yang sakit, demam, apa yang akan kita lakukan? Jangan-jangan kita mengejek mereka. Ya, kita menuduh mereka. Kita malah tidak peduli dengan mereka. Tapi Yesus tidak demikian. Ia menolong mereka. Mari kita lihat. Maka dikatakan ia berdiri di sisi perempuan itu. Wah, kalau dia berdiri di sisi perempuan itu berarti sudah sangat dekat. Kasih itu sebenarnya artinya adalah begitu dekat. Cinta itu menggambarkan begitu kedekatan. Bisa saja kita satu sekolah, satu meja, tapi kalau nggak ada cinta ya nggak merasa dekat. Cinta itu mengatakan jauh di mata, tapi dekat di hati. Nah, itu. Yesus berdiri di sisi perempuan itu.
Itu menggambarkan cinta Yesus kepada perempuan itu. Orang yang sakit ini, yang demam keras ini, perlu ditolong. Saudara dan saya hari ini perlu ditolong, perlu nggak? Tadi saya keluarkan kalimat, mengapa orang mencari cinta? Karena mereka nggak mendapatkan cinta di rumah. Maka mereka pergi keluar. Ada sekarang ini orang mencari cinta di Facebook, mencari cinta di media sosial. Dalam bahasa lain, mencari cinta di dunia maya. Akhirnya mencari cinta dengan maya. Wah, bahaya ya. Akhirnya mencari cinta maya. Ingat, dalam dunia maya kita nggak pernah merasa dekat. Karena dunia maya tidak tahu di mana. Tapi dalam dunia nyata, Yesus berdiri di sisi perempuan itu. Ini bentuk kasih Yesus. Jadi dia datang ke rumahnya, bentuk kasih Yesus. Lalu dia berdiri di sisinya lebih dekat. Yesus mengasihi perempuan itu. Kalau hari ini kita berdoa dan kita sedikit berangan-angan ya, bisa kita bayangkan kalau Yesus berdiri di sisi kita. Ada banyak kesaksian yang saya dengar, mereka melihat Yesus berdiri di sisi mereka. Kami orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan sering merasakan Allah itu berbicara dengan kami, Allah ada di tengah-tengah kami, Allah bersama-sama dengan kami, Immanuel itu. Maka itu sebagai anak-anak remaja kita harus mengalami ini, mengalami cinta kasih Tuhan supaya kita merasa Tuhan itu dekat. Tuhan di surga, oke, semua juga tahu Tuhan di surga, tapi sekarang dia dekat di dalam hati saya karena dia mengasihi saya, dia mencintai saya. Apalagi kalau kita mencintai dia, maka kita akan merasakan tidak pernah jauh dari Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak ada cinta itu, Tuhan tetap kita katakan, oh dia di surga, oh dia di surga. Itu sebabnya makanya kita nggak pernah bertumbuh, nggak pernah yakin akan kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan, tapi dia jauh di sana. Kita nggak pernah mengalami dia dekat di sini. Dia ada di dalam hati ini. Kita teruskan. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Nah ini, ada yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Ia menghardik penyakit itu, demam itu. Karena demam ini berbahaya. Kalau kita lagi demam, kita nggak bisa konsentrasi. Jangankan konsentrasi, makan saja tidak enak. Saya punya pengalaman demam, itu mulut itu terasa pahit. Jadi kalau disuruh makan nasi, nggak akan masuk itu. Apalagi disuruh makan obat, betul ya? Obat zaman dulu itu pahit-pahit semua. Obat sekarang yang terasa manis. Ya sekarang malah orang nggak lagi memakan obat, tapi disuntik gitu loh. Ya bersyukurlah untuk teknologi ini mereka bisa temukan cara yang lebih mudah. Kalau enggak, orang demam itu sangat menakutkan. Nggak bisa konsentrasi, makan saja tidak enak, tidur nggak bisa. Tapi Yesus datang dan menghardik demam itu. Hari ini banyak orang berdoa supaya penyakit demam segera sembuh. Ya, dihardik gitu ya. Diusir dengan keras. Bahkan corona yang sekarang masih merajalela karena lebih 2000 satu hari terjadi di Indonesia. Banyak orang mengusir corona ini untuk bisa sembuh dari corona ini. Dihardik karena Yesus pernah menghardiknya itu. Tapi kok corona nggak pergi-pergi ya, nggak pulang-pulang kampung ya? Karena corona itu sudah berkembang, sudah banyak. Satu diusir, 10 datang. Makanya itu kita dianjurkan pemerintah untuk membuat protokol kesehatan. Pakai masker supaya jangan berkembang dia. Yang ada ini bisa disembuhkan, bisa diusir ini. Tapi kalau kita sendiri yang mengembangkannya ya susah. Makanya semakin bertambah orang yang kena COVID-19 ini. Nah, Yesus menghardik demam itu. Sejauh mana kita yakin Tuhan yang menghardik penyakit kita? Ini membutuhkan iman. Bukan sembarangan hardik. Bukan sembarangan perintah, tidak. Yesus menghardik demam itu.
Kalau kita yakin Yesus ada di samping kita, ada di sisi kita, dia ada di dalam hati kita, baru kita merasakan mendengar hardikan Tuhan itu. Jadi kalau kita datang kepada pendeta hamba Tuhan, jangan bayangkan pendeta ini bisa nggak ya? Oh, ini nggak bisa. Ingat Yesus yang menghardik itu. Dengan demikian apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang ke-40, 39-nya B. Lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Wah, enak kali ya. Dan dikatakan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi penyakit itu yang meninggalkan perempuan itu. Kenapa penyakit bisa meninggalkan perempuan itu? Karena sudah dihardik, sudah diusir. Ingat, ini pertanda bahwa apapun penyakit kita sebenarnya bisa meninggalkan kita. Tapi kalau enggak meninggalkan kita, maka kita yang meninggal. Ya, oke. Ingat, Yesus menghardiknya dan penyakit itu meninggalkan. Siapa yang lebih kuasa? Siapa yang lebih hebat ini? Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan, saya bukan melihat kepada kuasa Yesus, tapi saya melihat bagaimana kasih Yesus kepada orang yang sedang sakit ini. Bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada orang dalam ketakutan ini. Ya, apapun jenis penyakit kita hari ini, sebenarnya Tuhan mau tolong dan Tuhan bisa sembuhkan kita. Tapi apakah kita betul-betul mengundang Dia, meminta kepadanya, dan kita ada bersama-sama dengan Dia? Ini kunci. Sehingga pada waktu kita mendengar Yesus berbicara, penyakit kita itu akan sembuh. Saya punya banyak saksian tentang hal itu. Mereka sembuh setelah didoakan. Ya, bahkan kita belum berdoa aja udah sembuh. Baru bicara udah sembuh. Ini mengapa? Karena ada Tuhan Yesus yang bekerja di dalamnya. Iman itu mengajarkan kita bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bekerja di sini. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Wah, setelah ternyata dia sudah sembuh. Dia segera bangun, dia bangkit. Ternyata kalau orang demam nggak bisa bangun. Sekarang dia sudah bisa bangun, bahkan dia sudah siap untuk melayani mereka. Ternyata kalau orang sudah mengalami kasih Tuhan, apalagi dia sudah sembuh, maka dia akan bangkit, dia akan melayani. Wah, ini puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sudah pernah mengalami kasih Tuhan, disembuhkan Tuhan, kalau hari ini saudara belum bangkit, saudara belum melayani Tuhan, belajar dari mertua Simon Petrus. Dia sudah tua ya, mertua ini sudah tua. Belajarlah. Mertua Simon Petrus ini setelah dia sembuh, setelah dikasihi Tuhan, disembuhkan Tuhan, dia bangkit dan dia melayani mereka. Saya percaya hari ini semua anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang percaya Tuhan, kalau kita sudah disembuhkan, sudah dikasihi Tuhan, ya, sudah disembuhkan Tuhan, maka kita akan bangkit dan kita akan melayani Tuhan. Untuk apa kita hidup? Ya, untuk melayani Tuhan. Karena Dia yang mengasihi kita. Karena Dia yang begitu dekat dengan kita. Ya, sedikit lagi. Apa yang terjadi? Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Jadi banyak juga orang yang sakit pada waktu itu. Bukan hanya mertua Simon Petrus. Jadi kalau kita melihat bagian ini, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka yang sakit. Semua orang yang dibawa kepada Yesus pada waktu itu dikatakan mereka yang menderita bermacam-macam penyakit, Ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Pada dasarnya Yesus tidak mau kita sakit. Tapi apakah hari ini kita bisa merasakan Tuhan meletakkan tangannya atas mereka, atas kita? Kalau kita belum bersama Yesus, kita nggak pernah merasakan itu. Maka itu, undanglah Yesus, terimalah Dia. Maka kita akan merasakan Dia meletakkan tangannya atas kita dan kita bisa sembuh. Saya berikan solusi bagaimana sembuh dari penyakit. Jadi bukan berarti banyak doanya, tapi adakah Yesus bersama dengan dia supaya Tuhan meletakkan tangannya? Seperti tadi perempuan itu mertua Petrus, Yesus berdiri sisinya begitu dekat, maka dia bisa menjamahnya. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka Ia bisa meletakkan tangannya atas kita. Ya, kalau saya meletakkan tangan saya atas anak-anak kami, tentu nggak bisa ya, karena anak-anak kami jauh. Ya, tentu yang dekat ini yang baru bisa. Ya, dengan demikian maka Ia menyembuhkan mereka. Jadi kalau saya di Tanjung Langkat, anak-anak kami di Marike ya nggak bisa.
Tangan saya nggak sepanjang Tanjung Langkat Marike. Apalagi di Parangguam sana nggak bisa. Ya anak-anak kami ya perlu dekat di sini baru bisa saya menumpangkan tangan. Sama dengan Yesus. Jadi kita harus bersama Yesus menerima Yesus supaya ia menumpangkan tangannya atas kita. Ini adalah satu gambaran bahwa kita punya iman bersama dengan Yesus baru kita bisa disembuhkan oleh Dia. Ya tapi ada juga yang percaya meskipun dia jauh didoakan dia bisa sembuh. Ya itu namanya iman. Iman itu jauh tapi dekat, gitu ya. Oke. Lihat apa yang terjadi. 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Rupanya ada setan yang membuat orang sakit. Memang setan nggak bisa diajak musyawarah. Setan nggak bisa mengasihi manusia. Setan nggak boleh dekat dengan kita. Jangan mau dekat dengan setan. Sebaik-baiknya setan dia nggak pernah mau berkorban untuk kita. Malah kita yang dikorbankan. Yesus mengasihi kita dan dia berkorban untuk kita. Pegang ini. Setan itu keluar. Dia tahu Yesus adalah anak Allah. Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia ini. Yang menunjukkan kasihnya kepada manusia. Maka dia sebut anak Allah. Bahkan setan itu tahu siapa Yesus. Kalimat terakhir dikatakan, mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Allah yang berjanji untuk menolong dan menyelamatkan itu. Menolong kita juga hari ini. Kalau kita percaya, kita juga akan ditolong dan diselamatkan oleh Dia. Ini bentuk kasih Allah kepada manusia yang ditunjukkan dalam Yesus Kristus. Ini yang kedua. Orang sakit juga bisa disembuhkan. Orang sakit juga dikasihi Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita merasakan kasih Tuhan hari ini, kita akan merasa dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga bisa sembuh dari situ. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menunjukkan kasih yang besar kepada kami. Biarlah hari ini pun digenapi firman ini. Kalau ada di antara kami hari ini yang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, ada Tuhan di sisi kami, ada Tuhan di dalam hati kami. Pada waktu kami percaya menerima Tuhan, tentu Tuhan akan menolong kami dan menyembuhkan kami. Tuhan menyelamatkan kami. Dan setan-setan tidak akan berani mengganggu kami lagi. Penyakit akan meninggalkan kami. Tuhan, hari ini jikalau ada di antara anak-anak kami ini yang merindukan supaya ia bisa sembuh, supaya ia bisa lepas dari kuasa kegelapan itu, jikalau ia mendengar firman Tuhan ini dan ia yakin ada Yesus di sisinya dan Tuhan sudah di dalam dia karena dia pernah mengundang Tuhan Yesus. Tuhan nyatakanlah, genapkanlah firman Tuhan ini. Sebab ada di antara anak-anak kami ini yang sudah lama sekali menderita sakit. Tapi hari ini biar ia mendengar firman Tuhan ini dan dia disembuhkan. Dan dia merasakan Allah mengasihi dia. Dan membuat dia merasa dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus kan